Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 4, ayat yang ketiga sampai dengan 8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Tuhan Allah tentu sudah tahu apa yang akan terjadi pada Kain. Ia akan melakukan dosa, dan Tuhan menegur dengan firman-Nya. Tapi Kain tetap tidak mau taat. Ada apa dengan Kain? Apakah yang menjadi alasan ia berbuat dosa? Ibrani 11 ayat 4 memberi petunjuk. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kain iri dan kemudian marah karena ia membandingkan dirinya dengan Habel. Dengan arti kata lain, Kain memberi persembahan tidak dengan iman kepada Tuhan, dan penolakan itu membuat Kain marah kepada Habel. Tapi yang lebih menarik adalah Tuhan justru sudah menegur Kain agar tidak berbuat dosa
dengan kalimat, "Jika engkau tidak berbuat baik." Kalimat ini menegaskan bahwa dosa terjadi karena kita menahan sebuah kebaikan yang seharusnya bisa kita lakukan. Menahan perbuatan baik hanya akan menuai sebuah perbuatan dosa. Filipi 4 ayat 5 berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sebuah perbuatan baik akan terpancar melalui muka yang berseri. Sebaliknya, tanpa perbuatan baik, dosa sudah mengintip." Dalam banyak hal kita tergoda untuk tidak melakukan perbuatan baik. Sebaliknya, justru di saat itu kita akan sangat mudah jatuh dalam dosa. Jadi salah satu cara untuk menghindari dosa adalah dengan melakukan yang baik dalam hidup. Dan kebaikan sejati hanya bisa dilakukan dengan tinggal tetap di dalam Kristus. Ingat, sesuatu yang baik itu menuntut motivasi yang murni. Kebaikan yang dimaksud adalah sebuah perbuatan tulus bagi Kristus. Maka perbuatan baik semestinya berjalan bersamaan dengan sikap hati yang dinyatakan dalam saat teduh dan doa-doa kita. Berbuatlah baik dengan hati yang ingin mengasihi Tuhan, karena saat kita belajar mengasihinya, kita juga akan mengasihi mereka yang ada di sekitar kita. Sebagaimana kasih-Mu dinyatakan dengan sebuah tindakan, maka mampukanlah aku ya Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitarku dengan tindakan yang nyata. Tolonglah aku ya Tuhan, agar dalam semua musim kehidupanku, tindakan kasih yang didorong oleh kuasa Injil-Mu memampukan aku untuk menyatakan kasih dengan sebuah perbuatan yang baik kepada sesamaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.